Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah menuju pribadi yang merdeka. Merdeka itu bisa terhadap suatu negara, tapi yang lebih penting lagi, merdeka itu terhadap diri kita masing-masing. Merdeka itu bebas dari penjajahan, tekanan, perbudakan negara ataupun kita, pribadi kita masing-masing. Negara kita udah merdeka belum? Udah ya, udah. Udahnya dari orang Jepang kali gitu ya, dari Belanda, dari penjajah kali gitu ya. Tapi pada dasarnya kayaknya belum merdeka amat sih kayaknya ya. Perekonomian gitu ya, pendidikan, kesehatan gitu. Kayaknya itu belum merdeka kayaknya gitu ya. Karena di negara lain kita pernah tahu, pernah menyaksikan ada juga ya di negara itu yang masyarakatnya digaji sama negara itu ya, dikasih uang. Pendidikan dari mulai nol sampai perguruan tinggi gratis. Masuk rumah sakit gratis. Di negara mana itu? Brunei. Tahu di negara mana kali itu ya. Ya artinya ya kita juga kalau ngelamun begitu ya. Kita pengen ya pendidikan kita gratis gitu ya, kesehatan, terus kita semua digaji kan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ngahayal begitu ya. Artinya itu baru disebut merdeka mungkin gitu ya. Hari ini ya Allah dah hari ini dah gitu di Indonesia ya, tapi mudah-mudahan terus semakin baik negara kita segala-galanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian diri kita udah merdeka belum? Ya merdeka gitu ya. Merdeka kita juga ya, nggak ada yang neken ke kita ya, nggak ada yang menjajah ke kita, nggak ada. Secara zohir kita merdeka, bebas, kemana-mana kita bebas. Secara zohir, secara lahir. Tapi sebetulnya kita ini sedang diperbudak sebetulnya ya. Kira-kira apa yang memperbudak kita selama ini apa? Atau enggak, Pak Ustadz saya udah bebas kok, saya mah udah bebas, saya mau udah nggak ada yang neken. Alhamdulillah kalau begitu ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih diperbudak, ini tapi temanya maksudnya apa gitu kan? Suruh ngebahas tema ini, apa kita belum merdeka apa maksudnya gitu ya? Hijrah menuju pribadi yang merdeka. Apa ini ibu-ibu belum merdeka bagaimana maksudnya ini ya? Kemarin waktu nanya sama Umi, temanya terserah Bi katanya. Tapi dari Umi apa ya gitu ya? Kata Abi kenapa ngasih tema itu Mi? Ya kecuali Umi yang mau ngisi gitu ya. Ya mungkin Umi udah kebayang gitu ya. Tapi ya tadi ya, kita nggak tahu, Umi malah sakit akhirnya ya. Saya yang ketempuhan. Mencek orang Tasik ketempuhan ya. Ada orang Sunda nggak di sini? Oh banyak. Oh ya pemirsa orang Tasik, aduh iya jadi ketempuhan ini. Materi nanti Umi. Kalau saya yang harus ngisi harusnya temanya dari saya kan gitu ya. Biar saya tapi nggak apa-apa lah gitu, yang penting ngaji aja kan gitu ya. Ini ngaji sekarang gitu nih. Tema Abi aja. Aduh. Nggak apa-apa lah tema yang itu juga nanti ada tema Abi gitu ya. Karena ini dikasih taunya 2 hari kayaknya kemarin tuh mau Umi gitu ya. Nah, 2 hari apa 1 hari lah gitu. Jadi alhamdulillah adalah materi yang disiapin ada insya Allah gitu ya. Nggak apa-apa ya.
kita ini udah merdeka belum? Merdeka secara lahir, secara zahir, tapi sebetulnya kita ini belum merdeka. Terus kalau kita pengen merdeka bagaimana? Salah satunya tadi hijrah. Sebetulnya ada dua, hijrah dan jihad sebetulnya. Kalau ingin merdeka, salah satu yang dilakukannya dua hal, hijrah dan jihad. Seperti Kangjeng Nabi. Nabi lahir di Mekah, tapi masyarakat Mekahnya waktu itu nyembahnya bukan nyembah Allah. Masyarakatnya itu nyembah berhala. Nabi sedih melihat masyarakatnya seperti itu, kaum Quraisy Mekah. Nabi pengen sama kayak Nabi yang diperintahkan oleh Allah, kita semua menyembah Allah. Artinya dalam segi peribadahan belum merdeka waktu itu Kangjeng Nabi, masih dijajah dengan kekufuran, kemusyrikan. Nabi terus berpikir gimana ini ya supaya ahli Mekah bisa menyembah Allah. Makanya di surat Ad-Duha dikatakan wa wajadaka dolan pahada. Allah menemui Kangjeng Nabi dalam keadaan dolan itu kalau arti aslinya tersesat gitu ya, dolalah ya, dolan tersesat. Tapi kalau Nabi disebut tersesat, pantas gak? Nabi Muhammad kan itu ya, masa Nabi pernah tersesat kan gitu ya. Jadi bukan tersesat itu artinya ya, tapi bingung bagaimana supaya orang Mekah bisa menyembah Allah, caranya gimana? Dalam kebingungan itu Nabi suka menyendiri, suka merenung, nyari solusi, nyari cara. Tempat menyendiri Nabi itu di Gua Hiro. Tempat menyendirinya itu ya, di Gua Hiro. Kalau yang udah umroh, udah haji suka diajak ya, city tour ke Gua Hiro. Adanya di gunung apa itu? Jabal apa ya? Gua Hiro. Ada yang pernah umroh kan ya? Banyak. Suka diajak ke situ kan? Suka ya? Di gunung apa itu Gua Hiro itu ya? Jabal Sur. Gua Hiro ya? Jabal Nur apa Jabal Sur? Pokoknya di gunung aja ya. Adanya di gunung. Tinggi. Naik ke atasnya tuh tinggi ya. Jarang yang kuat, jarang lah gitu ya. Kalaupun kita naik, saya juga belum pernah nyobain. Belum pernah nyobain naik ke atasnya. Itu tinggi banget. Tinggi. Nabi itu suka di Gua Hiro. Merenung, mencari jalan keluar. Sampai akhirnya kan ya yang kita tahu, Nabi diberi wahyu pertama ya di Gua Hiro itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat itu ya. Nah, disitulah yang disebut pahada. Wa wajadaka dolan pahada. Ketika Nabi bingung bagaimana supaya orang Mekah menyembah Allah, pahada. Allah nurunin wahyu melalui Jibril surat yang pertama tadi. Akhirnya mulai di situ mulai ya Nabi dakwah, dikasih petunjuk lewat wahyu bagaimana supaya orang Mekah nyembah terus sampai akhirnya orang mulai masuk Islam. Beberapa sahabat masuk Islam itu beriman, tapi belum banyak. Tapi begitu itu terjadi, gegeden Quraisy kan mulai murka ya. Ini Muhammad apa-apaan kan gitu ya. Kita dari dulu dari zaman nenek moyang udah nyembah berhala-berhala yang di Ka'bah itu kan ya dulu mah ya berhala semua ya. Di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah itu bukan puluhan, ratusan itu berhala dipakai nyembah orang-orang Mekah dan orang yang dari luar Mekah. Marah para gegeden Mekah saat itu, ini Muhammad bawa apa ini? Bawa ajaran apa kan begitu ya? Wah, dicaci maki, di segala macam ya. Sampai diintimidasi, diembargo, wah segala macam Nabi ya waktu dakwah awal itu ya. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah. Kemana waktu itu hijrahnya? Dari Mekah tuh disuruhnya kemana waktu itu? Pertama ke Thaif waktu itu ya, cuman balik lagi ya. Terus akhirnya ke Madinah ya, ke Yasrib ya namanya itu ya, ke Madinah. Hijrahlah Nabi meninggalkan Mekah. Bayangkan, tanah kelahiran harus ditinggalkan oleh Nabi demi sebuah cita-cita, demi sebuah perjuangan memerdekakan orang Mekah dari jahiliyah menyembah patung-patung dan berhala, kembali menyembah Allah. Berat pasti ya, hijrah itu berat banget. Ya Allah, ninggalin kampung halaman,
Siapa yang kuat tapi demi perjuangan tadi Nabi hijrah dengan para sahabat. Di Madinah Nabi menyusun kekuatan, bahkan perang ya, perang sana sini, Badar, Khandaq, perang, banyak perang itu ya di Madinah itu sama Nabi dan sahabat. Dan ketika kekuatan sudah cukup, Nabi akhirnya datang lagi ke Mekah dengan membawa orang-orang yang sudah beriman, udah banyak waktu itu ya. Dan akhirnya Mekah merdeka, disebutnya Futuh ya, Futuh Mekah disebutnya ya. Mekah merdeka. Waktu Nabi memerdekakan Mekah, perang dulu enggak? Sama Mekah nih, sama Mekah nih. Sama orang Mekah, ke Mekahnya perang enggak? Enggak. Ya, Nabi datang ke Mekah dengan membawa sahabat tentara itu bukan untuk perang. Nabi ke situ membawa kedamaian. Di Khulasoh ya, di sejarah dikatakan di Sirah Nabawiyah, siapa yang masuk ke rumah siapa itu ya, salah satu gegeden Quraisy itu, Allahu Akbar, kok jadi lupa begini ya. Astagfirullah, belum nyarap apa ini jadi lupa. Belum ngopi ini. Ini sering banget disampaikan nih kalau lagi ngaji ya, kan mendadak lupa ini di hang tuah ini ya. Abi Sufyan. Kata Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan maka dia aman, selamat, kan gitu ya. Artinya Nabi enggak membawa kekerasan, enggak gitu ya, membawa kedamaian. Tapi orang Mekah taluk dengan sendirinya karena Nabi udah banyak pasukannya ya. Artinya Mekah merdeka, Mekah Futuh tanpa setetes darah pun yang mengalir, tanpa satu nyawa pun. Tapi artinya Mekah merdeka itu dengan apa? Satu dengan hijrah, yang kedua dengan jihad, berjuang Kangjeng Nabi ya. Akhirnya Mekah merdeka. Nah, kembali kepada kita juga sama. Kalau ingin merdeka ya harus mau hijrah, ya harus mau jihad. Hanya pertanyaannya, emang yang ngejajah kita siapa? Gitu dulu ya. Kalau kita nggak ngerasa terjajah, mau ngapain merdeka? Berarti udah merdeka dong kan itu. Hanya itu dulu berarti ya. Emang kita ini udah merdeka apa belum? Tadi secara lahiriah kita sudah merdeka, tapi sebetulnya kita masih terjajah. Siapa yang menjajah kita? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Aduh, kagak kenal kita ya sama yang jajah kita ini ya. Hawa nafsu itu apa? Keinginan ya. Dorongan kuat, keinginan ya. Keinginan dah gitu ya. Keinginan, hawa nafsu itu keinginan. Ibu-ibu punya keinginan enggak? Oh banyak, bukan punya ya. Benar, banyak, bukan punya, banyak. Maka kita disebutnya sama anak kita apa? Apeng. Nggak tahu apeng ya? Apa aja pengen. Teman ngaji, jamaah ngaji, beli tas baru, apeng. Aduh, pengen gitu ya, ngelihat yang di pinggir tasnya udah baru ini ya. Pengen. Ada iPhone keluaran baru, pengen. Tetangga mobilnya ganti. Itu kita begitu hidup kita tuh ya. Apeng. Apa aja pengen. Baju syar'i keluaran baru, pengen aja pengen. Apeng jadinya. Itu hawa nafsu itu ya. Hawa nafsu wajar banget manusia punya hawa nafsu, wajar, normal banget, normal. Ibu-ibu kalau ngelihat mobil baru, HP baru, baju baru nggak resep, nggak normal. Bener nggak normal. Jadi yang ngeresep baju itu normal banget. Bersyukur alhamdulillah, normal banget ya. Normal banget itu, nggak apa-apa, itu bagus. Berarti kita masih manusia lah, masih normal. Pengen rumah, normal itu. Pengen sendal, normal gitu ya. Nah, apa menjajahnya nafsu ke kita? Di Quran dikatakan innan nafsa la ammarotum bisu, itu ya, dalam surat Yusuf itu ya. Innan nafsa la ammarotum bisu. Nafsu itu cenderung menyuruh kita kepada hal-hal yang buruk.
Nggak ada ceritanya nafsu nyuruh yang baik-baik, jarang-jarang maksudnya, ada mah ada ya. Tapi dominan cenderungnya nafsu mah nyuruhnya yang jelek-jelek aja. Itulah bentuk penjajahan nafsu kepada diri kita. Pernah nggak kita pengen ngaji gitu? Pernah nggak? Ada kepengenan pengen ngaji? Pernah nggak? Pengen tahajud? Pernah? Yang jujur ya, yang jujur ya. Kita lagi ngebuktiin ayat Al-Quran ya. Ini jangan sampai jadi Quran yang salah kan gitu ya, dengan kebohongan kita kan gitu. Innan nafsa la'amaratum bisu. Karakter nafsu itu selalu nyuruh kita kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Jarang nyuruh yang baik-baik, jarang. Makanya kita cek kebenaran ayat ini. Pernah nggak kita pengen duha gitu, pengen tadarus, pernah nggak? Pernah. Iya pernah, bener pernah. Cuman lebih banyak pengen duhanya apa tidak duhanya? Itu ya. Itu la amaratum bisu teh begitu ya. Ini ngaji di sini rutin nggak? Setiap minggu apa setiap bulan? 2 minggu sekali. Setiap hari Selasa. Oh banyak. Selasa, Sabtu. Oh iya. Setiap mau ngaji nih, kesini kita nih mau ngaji nih 2 minggu sekali. Pernah nggak pengen ngaji gitu? Oke, aman. Ya pernah ya. Kita pengen ngaji, pengen tahajud juga pernah kan? Iya, mau tidur abis isya gitu ya. Ya Allah ntar nih pengen tahajud. Pernah nggak begitu? Itu ketemunya dalam setahun berapa kali? Per bulan, per minggu, per tahun apa itu? Pengen tahajudnya ya. Ketemunya per apa itu ya? Kalau per hari ini luar biasa ya. Pengen tahajud setiap malam ya. Pengen tahajud. Tahajud gak? Yang tahajud yang enggak dah gitu ya. Artinya kadang kita ada dikasih pengen melakukan kebaikan, tapi banyaknya mah gitu ya. Habis sholat nih di rumah ya. Banyakkan pengen wiridan dulu apa Allahumma lantas jalan. Habis sholat ya. Kan harusnya wiridan gitu tuh ya, habis sholat ya. Nah itu nafsunya kita itu lebih banyak pengen wiridan dulu apa Allahumma lantas jalan. Ya gitu ya, nafsu ya Allah ya. Jadi biasa begitu nafsu tuh biasa, nggak usah ngaget. Begitulah karakteristik nafsu. Nah pelajarannya ini ibu-ibu, materinya nih. Ternyata manusia itu ada 3 makom. Nah ini pelajarannya dari tema kita ya. Ternyata manusia itu ada 3 makom. Ini jam 10 ini ya, ngaji sampai jam berapa ya? Yang biasa, maksudnya kita biasa ngaji ini ya, yang udah jangan dirubah ini ya. Sampai jam berapa kita ngaji? Jam 11? Biasa jam 11? Enggak, maksudnya ini yang saya nih materinya gitu ya. Kalau ibu-ibu maka dari tadi udah baca-bacaan ya. Saya nih bagian materinya nih ya. 20 menit, 30 apa berapa gitu biasanya? Sejam? Oh, lama ya. Jam 10 ini ya, jam 10 ya. Iya. Ibu-ibu belum masak kan? Oh enggak? Beli ya? Iya. Cucian? Udah? Oh. Aduh. Jangan masak dulu kalau mau ngaji teh ya. Jangan nyuci dulu, jangan ya. Jadi ini pelajarannya. Manusia ada 3 makom, 3 derajat. Nah, ini pelajarannya. Pertama, manusia terendah makomnya disebut makom nafsu.
manusia paling jelek nih, paling rendah derajat makomnya disebut makomnya makom nafsu. Siapa mereka? Orang yang hidupnya melulu ngikutin ajakan hawa. Nah, ini yang belum merdeka. Ini yang masih terjajah, diperbudak oleh hawa nafsunya nih. Ini makom yang paling bawah nih, ngikutin nafsu mulu. Orang yang kayak begini kata Allah di Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang kata Allah. Orang yang hidupnya ngikutin nafsu itu derajatnya sama kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih jelek dibandingkan binatang. Masih mulia ayam dibanding orang yang ngikutin hawa nafsu. Ya Allah, jelek banget. Lihat ayam, lapar. Ini makanannya siapa dia nggak peduli, pacok aja ayam makan gitu ya. Mau nyalurin nafsunya, mau ada orang, mau sepi, mau rame, dia kawin aja. Ayam kan begitu ya, nggak malu, nggak apa kan. Keramik kita boleh ngepel bersih, dia mau BAB, dia nggak ngelihat ini boleh ngepel. Keramik kita di BAB-in aja sama ayam. Ayam tuh begitu, ngantuk tidur. Ayam tuh hidupnya gitu, ngikutin nafsu aja. Binatang mah kan gitu ya, ayam itu. Kita nih manusia pengen tidur. Ada tukang bakso lewat pengen beli. Ada HP baru pengen beli. Terus aja hidup kita ngikutin nafsu. Bangun jam 3 nih, udah ke air pengen pipis, padahal dibangunin sama Allah ya. Nggak tahajud karena nafsunya ngantuk tidur, diikutin aja nafsunya tidur, nggak tahajud aja. Jangankan tahajud, subuhnya aja kesiangan gara-gara ngikutin nafsu. Ini orang yang model kayak begini ini lebih mulia ayam dibanding dengan orang yang semacam ini. Mau makan pengen enak katanya, makannya di puncak aja, di puncak. Iya, orang yang mau makan itu ya ke puncak ya, macet-macetan kan dia ya, pengen makan enak ke puncak, pengen makan di pinggir sawah kata dia kan gitu ya, yang nasi liwet lesehan. Sampai ke puncak macetnya aja 2 jam kita ya, di puncak itu macet 2 jam. Nahan-nahan lapar pengen makan enak, ngikutin nafsu ini ya. Padahal dia makan di rumah sepiring kenyang, di puncak sepiring kenyang. Padahal kan cuma pengen makan doang, pengen kenyang. Makan teh kan pengen kenyang ya. Terus ngapain jauh-jauh ngikutin ke puncak-puncak, padahal di sono sepiring, di rumah juga sepiring. Kecuali begini ya, di rumah mah sepiring kenyang, kalau di puncak mah kenyangnya 3 piring kali gitu ya. Boleh dah kita ngikutin nafsu ke puncak gitu ya. Kan sama aja, makan tuh pengen kenyang, kenyang itu cukup 1 piring. Tapi kita karena diperbudak sama nafsu, rela capek-capean, macet-macetan kan ke sana, habisin duit. Kalau di rumah mah 50.000 juga kenyang, tapi kalau makan di sana harus berapa ratus ribu. Itu orang yang terjajah oleh nafsu. Dan banyak-banyak lagi. Udah, ayo kita belajar. Nah ini hijrahnya di sini berarti ya. Hijrah dan jihadnya di sini. Jangan melulu di makom itu. Ayo taikin ke makom yang kedua. Ini ngerada bagusan nih. Makom yang kedua apa? Akal. Makom yang kedua itu makom akal. Akal itu bahasa Arab. Ain, kof, lam. Bahasa Arab dia akolun. Akolun. Apa artinya? Pengikat. Akal itu artinya pengikat, tambang, tali. Artinya apa? Akal itu fungsinya buat ngikat nafsu, supaya nafsu kita jangan terlalu liar. Kayak kambing. Kambing kan kalau diangon terus diikat pakai tambang, nah dia segitu aja udah jalan-jalannya, terbatas oleh tambang itu. Nafsu kita juga oleh akal harusnya terikat, jadi nggak terlalu liar kemana-mana, dibatasi sama akal. Tetangga beli mobil baru, nafsu kita kan gitu ya, ke suami, Pak itu Fortuner itu dia udah ganti, ini kita ini Sigra, gitu ya, ganti gini Sigra Pak, ini tetangga itu lihat tuh sudah Fortuner udah ganti, kan gitu. Nafsu kita kan gitu ya, itu wajar banget ya, manusiawi banget, nggak usah kenapa saya begini, nggak usah, manusiawi banget begitu teh, normal, nggak apa-apa begitu, bagus begitu ya. Ada keinginan pengen ganti mobil, bagus begitu ya.
Tapi yang tidak bagus itu adalah apabila keinginan nafsunya enggak disaring, enggak difilter oleh akal kita, tidak diikat oleh akal kita, tidak dikendalikan oleh akal kita. Kata suaminya, mah, ya wajar lah dia mah ganti mobil, dia kan direktur atau apalah gitu ya. Kan bapak ini baru apa? Nah, itu kan kata suaminya ya. Itu suaminya belajar rasional sebetulnya ya, ngajak ke si istri, ayo kita bicara rasional kan gitu ya. Sebetulnya udah kemakom akal itu suami kan gitu ya, udah bagus itu ya. Ya tabungan juga nggak cukup mah gitu ya. Pah nggak apa-apa lah, nggak beli cash juga kan sekarang kan bisa kredit. Ini kata si istri nih yang terjajah sama nafsunya kan gitu ya. Itu diajak rasional sama lakinya juga nggak bisa kan gitu ya. Kan bisa kredit pak. DP-nya berapa mah? Mahal DP-nya. Enggak pak, sekarang ada kok yang 15 juta. Gitu kata istrinya. 15 juta. Iya murah, 15 juta ada mobil ya, 15 juta DP-nya. Tapi kan nanti cicilannya, bulanannya gede mah. Terus kalau pengen cicilannya rendah gimana pak? DP-nya harus 50 juta. Baru nanti cicilannya ringan. Nggak ada buat DP. Udah sekarang gini aja pak, DP-nya murahin, cicilannya juga murahin. Caranya gimana mah? Ngambilnya jangan 2 tahun, 5 tahun ngambilnya. Ya sama aja, panjang kan begitu ya. Itu diajak rasional ya susah kalau udah begitu mah ya. Udah pokoknya mah nggak mau tahu, pokoknya mah kita harus sama kayak tetangga, masa dia ganti kita nggak ganti. Ya Allah. Nah ini yang kagak sehat mah ini ya. Sekedar pengen ganti mobil mah wajar, tapi kalau akalnya, rasionalnya dilabrak, dilawan, ini yang kagak wajar. Nah ini yang harus dibawa ke psikiater nih orang-orang kayak model begini. Yang mengorbankan rasionalnya demi hasrat nafsunya ya. Jangan, mendingan duitnya dikumpulin dulu, nanti kalau udah cukup baru kita beli cash. Toh mobil ini walaupun Sigra sama aja kayak Fortuner. Waktunya macet ya macet di perapatan Cimuning. Waktunya hujan ini kagak kehujanan, itu juga sama kok, sama buat apa? Buat apa? Nah itu kalau dia make akal. Tapi kalau nggak make akal, ya kayak tadi, maksain kredit. Emang enak kredit? Enggak. Tiap bulan harus ngangsur. Telat 3 bulan diteleponin sama leasing ya. Enggak, telat 2 bulan, teleponin sama leasing. Ini saya lagi cerita saya pribadi aja ya. Kalau ada yang nasib sama saya ya kita selamat berpusing berarti ya. 3 bulan kagak kebayar, itu orang-orang hitam datang ke rumah kita ya. Waduh, udah ampun ya Allah. Tersiksa ya Allah, tersiksa. Kan kalau orang gituan telepon nggak kenal waktu. Mau sholat, mau maghrib, bunyi telepon itu ya. Ya Allah, leasing, entar apa teleponnya ya. Udah berjam. Dia nggak kenal waktu, kapan aja dia teleponnya. Nggak enak. Maka logika kita, akal kita pakai. Udah. Harusnya begitu ya. Ikat. Nah itu segitu udah bagus makom akal. Ada lagi manusia tertinggi, derajatnya termulia apabila sudah sampai di makom yang ketiga. Apa itu makom yang ketiga? Makom ruh disebutnya. Ruh atau kata dasarnya sama kayak arwah. Ruh ya, arwah, ruh. Sama juga kayak akar kata dasar kalimatnya istirahat. Sama itu. Ruh, arwah, istirahat. Sama itu. Artinya itu juga bahasa Arab itu ya. Istirahat itu artinya apa? Istirahat artinya apa? Bahasa kitanya apa istirahat? Ngaso. Iya, ngaso ya? Ngaso. Istirahat itu ngaso. Ngaso. Nah. Enak nggak ngaso? Waduh, lagi capek kerja ngaso. Aduh, ya Allah. Istirahat terbaik itu apa? Kata dokter nih, menurut kesehatan, istirahat terbaik itu apa? Tidur. Kalau cuman duduk, minum, ngangin, itu kayak bagus istirahat begitu ya. Tapi kurang berkualitas. Kata dokter, menurut kesehatan, istirahat terbaik itu adalah tidur. Kalau orang tidur bergerak gak?
Ya bolak-balik itu doang lah gitu ya. Artinya orang tidur kan diam, nggak kemana-mana ya. Artinya apa? Orang kalau sudah makom ruh adalah orang yang sudah mampu mengistirahatkan hawa nafsunya. Kalau sama akal dia masih gerak, walaupun gerakannya terbatas. Tapi kalau udah di makom ruh, udah nggak ada cerita, nggak bisa hawa nafsu, diam, sudah istirahat, ngaso. Kenapa dia ngaso? Karena dia capek hidup dari makom nafsu ke makom akal. Ini dua dilalui dengan capek ini sama kita. Ya Allah tadi kan, emang kagak capek apa ngeridit? Capek. Emang kagak capek apa pengen makan enak ke puncak? Capek. Capek. Kenapa sih nggak makan di rumah aja? Kenapa sih nggak pakai sigra aja? Capek. Tapi nafsu ngerongrong terus kan? Ayo aja, ayo aja. Orang yang sudah di makom ruh nggak bisa. Sudah nafsu, sudah. Ya Allah, saya dijajahmu sudah hampir 40 tahun. Yang hari ini umurnya 40, yang hari ini umurnya 50, bahkan hari ini ada yang udah 60. Selama ini kita dijajah sama nafsu, capek kita diperbudak. Udah, ya Allah, itu kuburan udah deket banget. Gara-gara ngikutin kamu jadi kak saya belum pernah tahajud ini seumur umur. Pengen namatin Quran sebulan sekali. Ketemunya Ramadan lagi tamat Quran teh. Itu kayak kadang di Ramadan kuatnya cuma 10 juz. Nggak tamat tadarus Quran di Ramadan yang setahun sekali ya. Udah capek. Siapa yang mau nyinarin alam kubur saya nanti kalau saya udah meninggal? Kalau saya nggak pernah bisa baca Quran, sodako, udah capek. Saya ngikutin nafsu, capek udah. Istirahat udah. Nah ini orang-orang makom ruh udah seperti itu. Hanya pertanyaannya, gimana caranya supaya kita 10:30 ini kan udah ya? Udah ya 10:30. Udah, nggak enak nanti kalau banyak-banyak kan nggak enak ya. 10 menit lagi aja ya. 15. 25. Caranya gimana supaya kita bisa ningkatin ketiga makom tadi? Satu harus mau hijrah itu berarti mindahin makom. Kedua harus mau jihad. Jihad itu berarti apa jihad? Berjuang di jalan. Ya kalau kita sekarang kenal jihad itu perang dah gitu ya. Perang. Nih. Jihad yang kita pahami perang selama ini ya, angkat senjata lah gitu ya. Memang aslinya jihad begitu. Tapi ada juga nih jihad nih ya. Ibu-ibu pahamin ya. Nabi setelah pulang dari perang Badar, satu-satunya perang yang terbesar, yang terdahsyat, yang tidak seimbang, yang Nabi jalani, yang Nabi lakukan dengan para sahabat, satu doang, perang Badar. Kenapa nggak seimbang? Muslim hanya 313. Nabi dengan orang-orang muslim saat itu ya hanya 313. Sedangkan orang kafir musuhnya berapa? 1000 musuhnya itu ya. Nabi 300, musuhnya 1000. Berarti satu lawan berapa? Musuh 1000, Nabi cuma 300. Berarti satu lawan berapa itu? Belum nyarap, jangan dipakai ngitung-ngitung matematika, ini belum nyarap hajinya tadi ini, aduh. Nabi 300, orang kafirnya 1000, berarti satu lawan 1 lawan 3. Berarti kalau 1 lawan 3, 3 kali 300 sama dengan, udah puyeng nih, udah jangan pakai ngitung, jangan, udah deh, kita belum nyarap ini ya. Aduh, ya Allah, kenapa jadi matematika sih ya? Nabi 300, musuhnya 1000, berarti 1 lawan 10. 1 lawan 10 apa 1 lawan 3? 300 sama 1000. 1 lawan 10 orang apa 1 lawan 3 orang? Jangan sampai kalkulator dikeluarin ini ya. Kalau 1 lawan 3, berarti kan 3 musuh kali 300 sama dengan 900.
900. Oh iya, berarti musuhnya 3 lebih dikit. 3 lebih dikit. Yang seimbang musuh itu 1 lawan 1. 1 lawan 2 lawan 3 itu udah gak seimbang. Seperti itulah perang Badar. Tapi yang menang Islam apa kafir? Islam. Karena Allah menurunkan bala tentara berupa malah gak kelihatan sama orang Islam, tapi kelihatan sama orang kafir. Kata orang kafir itu banyak amat Muhammad dengan pasukannya, padahal malaikat. Tapi kita orang Islam, Nabi nggak ngelihat. Kita 300 aja seakan-akan menang. Pulang dari perang Badar, di jalanan Nabi bicara. Kata Nabi begini, kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Pulang dari jihad asgor menuju jihad besar. Sahabat ngaget, ya Rasul, perang Badar tadi teh dahsyat banget kok dibilang perang kecil. Terus perang gede yang kayak apa? Kata sahabatnya. Apa kata Nabi? Jihad yang besar itu adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa. Itu ternyata perang berat. Artinya ketika kita pengen naikin makom dari nafsu ke akal ke ruhani, satu kita mau ngehijrahin itu, maka salah satu caranya adalah tiada lain tiada bukan kita harus mau jihad atau mujahadah lawan hawa nafsu kita. Dan itulah jihad terbesar manusia. Kalau ngelawan orang kafir mah gampang ya, ngelawan orang kafir mah perang gampang. Kita nih sekarang ke Palestina, ke Gaza ngelawan orang Israel, gampang. Coba dah kasih izin aja, orang Indonesia boleh ke sono perang. Israel kalah itu udah ya. Cuman karena kita nggak dikasih izin kan ya. Sebetulnya ngalahin perang begitu mah gampang. Gampangnya apa? Musuhnya kelihatan. Apalagi kalau perang kayak Kanjeng Nabi kan kelihatan musuhnya. Kalau mau disabet pedang ya kelihatan, tujuannya jelas. Tapi kalau ngelawan hawa nafsu, musuhnya kelihatan nggak? Enggak. Di mana nafsu? Nggak tahu, kita nggak kelihatan. Yang kedua, kalau perang fisik bisa dibantuin sama teman. Bisa dibantuin. Kita udah lemah, nggak kuat nembak, bisa ditembakin, dibantuin bisa. Tapi kalau ngelawan hawa nafsu, bisa nggak dibantuin teman? Jangankan teman, suami sendiri nggak bisa. Ada yang bisa nyampein ke majelis taklim, ke musola orang lain? Ada nggak yang bisa nyampein ke sini? Ada nggak? Sholat johor lah, entar nih sholat johor ya. Kita kalau kedenger ajan, nafsu kita pengen sholat atau pengen apa? Yang jujur. Lagi ngobrol asik-asik nih, lagi ngerumpi, ya asik-asik ya. Ajan tuh ya. Apa di hati kita tuh? Ini yang jujur ya, yang nafsu nih, yang jujur. Nih nafsu kita ya. Ya Allah, udah ajan ya. Lagi asik banget nih ngobrolnya. Lagi bikin donat, lagi bikin kue kan gitu ya. Keganggu banget itu ngedenger ajan asar itu ya. Keganggu banget kita ya. Duh, ini tanggung ini tinggalin angus ini kan gitu ya. Bantut ini nih adonan. Gak enak kita ya ngedenger ajan tuh. Nafsu ya. Gak enak. Nafsu kita gak enak. Berat itu kan, berat banget. Ada yang bisa ngebantuin kita supaya bisa sholat? Gak ada. Suami nyuruh, udah bu, sholat dulu bu, ntar pekerjaan mah. Gak bisa, tanggung. Gak bisa. Gak ada yang bisa ngebantu kita ngelawan hawa nafsu kita, gak bisa. Alarm dihidupin pengen tahajud, alarm dihidupin tuh ya. Bisa alarm ngebantu kita tahajud, dimatiin alarmnya sama kita. Hidup tuh dimatiin, matiin, tidur lagi sama kita. Atau nunggu 5 menit bunyi lagi kan itu. Gak bisa alarm. Suami gitu bangunin, mah itu alarm bangun, katanya mau tahajud. Ntar dulu pak. Gak bisa suami kita, gak bisa nolongin. Ngelawan nafsu gak bisa. Kecuali kita yang paing sendiri, kita yang tarung sendiri. Udah nafsu udah hampir 30 tahun ini saya nggak tahajud nafsu ini. Udah diem kamu. Paksain kita ke air, paksain kita wudu, paksain ambil mukena, paksain tahajud jadi. Kalau kita bisa berani memerangi hawa nafsu, begitu dong udah perangin udah gitu nafsu. Maka wajar kata Nabi disebutnya jihad gede, perang besar melawan hawa nafsu mah. Kemudian bedanya lagi nih sama perang fisik. Kalau perang fisik musuh kalah, yang sakit musuh, yang rugi musuh. Tapi kalau ngelawan hawa nafsu, nafsunya kalah, yang capek, yang puyeng, yang ngantuk siapa? Kita sendiri.
Kita ngelawan nafsu nih, kata nafsu tidur, kata kita enggak tahajud. Yang ngantuk kita. Yang pantatnya gatal itu kan kita juga ya. Lama banget tahajud kan gitu ya. Ngedoa pengen dipercepat kan gitu ya. Kita yang ngantuk, kita yang capek, yang pegel, yang dingin kita. Tapi kalau ngelawan orang kafir, kalau dia kalah, kalau dia ketembak, yang sakit dia, yang kalah dia, yang rugi dia, kita menang dengan enak, dengan tidak sakit. Itu perang fisik. Tapi kalau ngelawan nafsu, kalau kita menang, kitanya malah yang tersiksa. Maka itu wajar disebutnya perang besar ngelawan hawa nafsu dibandingkan perang fisik model kayak tadi. Caranya itu jihad, mujahadah, perangnya. Nah, tinggal sekarang kalau pengen perang, ngelawan sesuatu, kita harus tahu karakter musuh, kan gitu ya. Ini kayak mau main bola nih, kita harus tahu dong, ini musuh mainnya gimana nih, caranya gimana. Kita harus pelajari dulu dong karakter dia. Sama nafsu juga, kalau pengen merangi nafsu, kita harus kenal dong dengan karakter nafsunya. Ulama-ulama tasawuf menjelaskan nafsu itu katipli, kayak anak kecil karakternya. Nah ini ya, paham ini nih, supaya nanti kita kalau udah tahu ininya karakternya, nanti kita bisa ngalahin, mudah-mudahan kan gitu ya. Ini ibu-ibu nih Agustusan mau perlombaan. Lomba apa ibu-ibu biasanya? Ada lomba poli nggak ibu-ibu? Nggak ada ya? Kalau di kampung-kampung ada ya, lomba poli, lomba banyak dah itu yang Agustusan ya. Lomba poli misalnya, sebelum kita ngelawan RT itu, ya paling enggak kita harus tahu dulu dia mainnya gimana sih, karakter mainnya kan begitu ya. Biasanya kalau mau tarung tuh ya, kita mau ngelawan nafsu, pahami dulu karakter nafsunya, supaya kita tahu titik-titik kelemahannya, caranya, kan begitu ya. Kata ulama-ulama sufi, nafsu itu katipli, kayak anak kecil. Anak kecil gimana sih? Nah kita nih punya anak umur 2, 3, 4, 5 tahun ya, karakternya lihat ya. Ada tukang es lewat, pengen. Tukang mainan lewat, pengen. Apa aja tukang dagang lewat, anak kecil mah pengen. Dan kalau dia pengen pasti minta duit, kan itu. Tukang apa aja minta duit. Kira-kira kalau kita dikasih terus duit tuh anak kita, mau ini kasih, sampai sore berhenti gak jajannya? Ya itu tuh nafsu tuh. Kali mikir, ya Allah mama kasihan banget ya, adek udah jajan habis 300.000, udah sekarang mah adek enggak anak kecil mah dikasih teh minta lagi, enggak mikir anak kecil mah enggak, minta lagi terus aja begitu. Enggak mau tahajud, ntar aja tahajud mah sekarang mah ini masih 40 tahun umur saya, ntar aja, terus aja ikutin begitu sampai mati, sampai kiamat kita enggak bakalan tahajud. Kali pernah mikir begini nafsu, malu atuh udah 60 tahun umur teh enggak tahajud, sekarang mah tahajud, enggak bakalan begitu nafsu mah, tetap aja nyuruh tidur nafsu mah. Kalau bisa subuh ge lewat nafsu mah gitu. Entar kan mau kerja capek kan, tidur aja tidur. Apalagi hujan, aduh dipaksain ntar cuaca lagi enggak bagus, ntar meriang, enggak mudah. Tidur aja kan kata dokter ge istirahat terbaik teh tidur kan. Wah, udah apa aja diomongin tuh sama nafsu ya. Tidur kita tuh. Akhirnya gara-gara ngikutin nafsu nggak pernah tahajud seumur hidup, naudzubillah. Nggak pernah khatamin tadarus Quran, nggak pernah sholat duha, nggak pernah ikut majlis taklim, nggak pernah wirid, ya Allah, nggak pernah sodako, nggak pernah wakaf, habis semua untuk nafsu kita. Maka, nah kalau kayak anak tadi, harusnya bagaimana supaya dia kagak jajan? Sekali minta kasih wajar, 2 kali masih wajar kasih, tapi ketiga kalinya mah udah nah. Udah 2 kali, nah entar lagi ya sore ya. Nah gitu ya, ditegasin tuh sama kita kan ya. Anak digituin bisa kagak? Enggak. Jengker, nangis, kan begitu ya. Tapi kalau kita mau ngedidik si anak ini supaya gak jajan, harus tega. Mau jengker, mau nangis, enggak. Sekali begitu 2 kali, lama-lama ntar juga dia taluk, anak kita taluk udah pasti. Kemarin kayak jengker tetap gak dikasih, udah jajan cukup 2 kali. Bener. Itu pasti terjadi begitu. Atau kayak anak kita yang suka ASI, minum susu ibu kan. Di sapi umur berapa tahun anak kita? 2 tahun itu ya, rata-rata 2 tahun ya yang normal itu ya. Bayangin kalau kagak di sapi. Kelas 3 SD nyusu, anak kita pasti nyusu itu ya. Apa dia malu? Enggak bakalan. Enggak bakal.
Apalagi anak laki-laki, waduh, bahaya anak laki-laki mah. Segitu disapih anak laki-laki mah ya, tua masih tetap nyusu anak laki-laki. Saya maksudnya saya ya. Ini saya dulu disapih sama ibu saya ya. Tapi kalau sama Umi, tetap aja ya. Ketemu malam Jumat mah masih nyusu kan itu. Ya Allah, itu anak laki-laki mah beda ya. Anak perempuan mah enggak ada yang nyusu, enggak ada. Anak laki-laki mah apalagi kalau dulu enggak disapih anak laki-laki, bahaya. Kita kalau mau nyapih anak gimana emang? Make batrawali yang pahit itu kan ya. Make balsem, make kayu putih. Padahal kita nggak tega ya anak digituin, tapi kalau nggak begini dia nggak berhenti. Tuh kenapsu teh harus begitu ngalahinnya. Tegasin aja udah tegasin. Males tahajud nggak bisa bangun gitu. Nah itu karakternya ya, karakter nafsu yang kita pahami. Satu poin lagi nih, mudah-mudahan cukup 3 menit nih. Satu poin lagi. Sekarang caranya, itu karakternya, sekarang caranya. Caranya gimana ngelawan nafsu? Ada 5 tahapan. Caranya nih, 5 tahapan. 1, dipaksa. Allahumma paksakeun. 2, terpaksa. Kedua tuh terpaksa itu ya. 3, bisa. 4, terbiasa. Terakhir 5, luar biasa. 5, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. 5 nih. Kita ada di nomor berapa hari ini ngelawan nafsu? Dipaksa, diterpaksa, dibisa, diterbiasa, apa di luar biasa? Ngelawan nafsu kita hari ini kita udah ada di kelas yang mana? Di nomor berapa? Ayo, renungi, jujur. Di mana kita hari ini? Nggak bisa nafsu kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Itu anak kita yang nyusu kalau nggak dipaksa pakai batrawali nggak bisa berhenti, nggak bisa. Paksa. Ibu-ibu kesini nih, kalau nggak dipaksa nyampe nggak ngaji? Duh, jujur banget ya. Karena kita dipaksa kesini, berarti sekarang kita ngaji ini dalam keadaan Masya Allah, jujur banget. Terpaksa kita ngaji. Bukan ibu-ibu, saya kalau nggak dipaksa sama Umi sakit, nyampe apa saya ke sini? Tahu juga kagak hang tua, mana hang tua? Tadi saya nanya itu sama santri ngikut, Bintang tahu nggak hang tua? Enggak Bi, mana hang tua ya? Kata Umi, pokoknya masuk aja Bi, kolam renang, jalur Antasari, nanti lihat-lihat aja lah, pokoknya gede hang tua. Nggak tahu saya ke sini, ini jadi nyampe ke sini nih ya. Karena dipaksa. Cuman pahit ini saya maksanya ya, harus Umi sakit kan gitu ya. Padahal jangan begitu ya, maksanya Allah ya. Ya tapi ya itu udah takdir ya, nggak apa-apa. Dipaksa sama istri sakit, akhirnya saya kesini. Berarti saya kesini ya Allah ya, terpaksa. Ini saya ngajar ibu-ibu terpaksa ini. Sama kita senasib, ibu-ibu ngaji terpaksa, saya juga ngajar terpaksa. Ya ini sejujur-jujurnya. Emang ada yang enggak dari itu? Enggak ada. Sholat ada enggak? Kita sholat. Emang ada yang ikhlas gitu kan dia? Ikhlas banget saya mah sholatnya kan gitu ya, sukarela banget saya. Ya Allah, enggak ada. Muka-mukanya enggak ada itu. Termasuk saya. Kita sholat terpaksa. Bukan terpaksa, dipaksa. Siapa yang maksa kita sholat? Siapa? Kewajiban. Ya, bukan Allah lah. Alhamdulillah, mati. Alhamdulillah. Ini udah kode, udah kode alam, ini udah. Aduh, masih hidup itu satu. Masih ada 2 mic-nya. Ya Allah. Padahal udah kode alam itu. Tahu banget mic itu sama perasaan saya itu. Enggak ada ya enggak. Allah enggak maksa kita, kewajiban yang maksa kita. Kalau johor kagak wajib enggak sholat kita enggak. Jujur, kalau zuhur itu enggak wajib, enggak sholat, enggak. Coba kata Allah zuhur itu sunnah gitu ya.
sebagaimana sunnahnya qobliyah dan ba'diyah. Ya Allah, ditinggal itu juga sama kita. Asli. Cuman karena wajib, udah dipaksa sama hukum. Ya, kita dipaksa sama hukum, sama akhirnya maksain, malas-malas kita sholat johor ya. Ya Allah, ini pakai kerudung, rapat-rapat, pakai kerudungnya gede-gede ini kan. Emang ada yang ikhlas kita pakai kerudung? Terpaksa, dipaksa. Ya alhamdulillah, yang ikhlas alhamdulillah gitu ya. Ya Allah, emang enaknya ya. Emang pakai kerudung kita enaknya? Jujur, emang enak pakai kerudung? Kagak. Iya. Saya laki-laki, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Emang ibu-ibu enak pakai kerudung? Bohong banget sih. Kalau pakai kerudung itu enak, di rumah dibuka nggak? Ya kalau pakai kerudung itu enak, di rumah dibuka nggak? Ibu-ibu ini di rumah pakai kerudung nggak? Iya, katanya enak, tapi kok dibuka? Panas, gatel. Nih kalau kerudung dibuka, kita ngaji begini nih ya. Adem nggak? Ya kalau nggak ada saya ya, nggak ada cowok, semua gurunya cewek, ini ditutup semua nih, misalnya pakai AC gitu ya. Enak kan nggak pakai kerudung kita ngaji? Nggak pakai kerudung terus pakai baju yang itu kan? Adem. Ini enggak, maksudnya gurunya bukan saya maksudnya. Kalau gurunya juga ibu-ibu gitu ya, terus tempatnya tertutup, kan kita maunya mah kerudung dibuka aja, kan gitu ya. Ademnya kan begitu. Tapi ini kenapa rapat ditutup dipaksa? Apa yang maksa kita? Hukum. Karena haram membuka aurat kan gitu ya. Terpaksa, nggak ada yang sukarela, nggak ada. Tapi nggak apa-apa, memang hidup kita harus begitu, paksa terus. Nanti melaksanakannya terpaksa, nggak apa-apa, nggak ikhlas juga, nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi bisa dulu, bisa nanti mah bisa pakai kerudung, bisa sholat johor, bisa tahajud, bisa nanti mah bisa nanti mah. Tuh suami yang suka ngerokok, emang dulunya ngerokok nggak? Apa dia waktu lahir bawa bangkok? Tapi sekarang suami ibu sehari berapa bungkus? Suaminya ngerokok nggak? Ini maaf. Ada yang ngerokok, ada yang enggak ya? Yang ngerokok dah yang ngerokok, yang enggak mah enggak berarti. Yang sebungkus sehari ya? Sebungkus sehari mah masih cetek ya? Teman saya 3-4 bungkus. Ini candu kelas berat ya. Tapi yang candu ngerokok, apakah dulu dia sudah doyan rokok? Tidak. Ibu-ibu tahu ketika anak-anak kita belajar ngerokok yang SD SMP, tanya sama anak-anak tuh atau ibu-ibu lah yang mungkin pernah nyobain rokok. Enak nggak rokok diisep? Yang baru nih ya. Enak nggak rokok diisep? Pahit, batuk, muntah. Nggak enak, itu nggak enak rokok, nggak enak. Pahit, batuk, bahkan bisa muntah. Tapi anak-anak kita yang belajar ngerokok terus aja dipaksain terus ngerokok kan ya. Seisep batuk, besok 2 isep batuk, terus setengah batang, terus. Sekarang mah sebungkus sehari, bahkan kalau nggak ngerokok puyeng. Awalnya kan nggak begitu, dipaksain sampai bisa ngerokok akhirnya kan. Begitu nafsu tuh harus dipaksain, terpaksa nanti lama-lama bisa. Kalau udah bisa, lama-lama terbiasa. Bisa sama terbiasa beda nggak? Nih ibu-ibu misalnya sekarang duhanya udah bisa apa udah terbiasa? Yang duha ya, yang belum duha makan belum. Nih yang udah duha ya, yang udah tahajud. Duha tahajud kita hari ini duhanya bisa apa terbiasa? Bisa. Kalau yang terbiasa gimana? Bukan yang tiap hari ya, maksudnya itu makan emang udah tiap hari ya. Bedanya orang yang bisa duha sama yang terbiasa duha bedanya apa? Ibu-ibu bawa HP enggak? Bawa HP itu bisa apa terbiasa? Nah ini biar paham aja nih, biar gampang nih ya. Ini kan pada bawa HP. Kita terhadap HP, membawa HP itu bisa apa terbiasa? Terbiasa tuh bukan bisa lagi kita mah ya. Apa bedanya bisa sama terbiasa? Bedanya gini doang. Kalau mau ngaji, udah nyampe sini nih, udah nyampe
Al-Ikhlas. HP kagak aku bawa. Terbiasa bawa HP, tiba-tiba HP tidak apa yang kita lakukan? Yang jujur, apa yang kita lakukan? Kalau HP ketinggalan, balik lagi atau nyuruh dibawain, ataupun kalau memang dipaksain biarin nggak bawa HP, betah nggak? Enggak banget, nggak bawa HP nggak banget, nggak betah banget ya. Orang yang duha bisa dengan orang yang duha terbiasa tuh kayak begitu bedanya. Jadi kalau kagak duha teh kayak ya Allah nggak betah. Ya Allah kenapa? Kesalnya juga minta ampun. Kagak tahajud nih dia kesiangan. Waduh itu ya Allah kenapa? Itu orang kita makan biasa aja ketinggalan duha kan itu ya. Bahkan kalau bisa duha tuh kita tinggalkan. Iya kan? Karena kita mah tahu baru bisa, tahu terpaksa ya. Kita mah ya kayaknya bisa aja belum kayaknya ya. Udahlah terpaksa aja kita mah duhanya ya. Duha dan tahajud, sholat, ngaji semua yang kita lakukan hari ini kita baru pangkat terpaksa aja ya. Terpaksa aja. Belum bisa belum. Malu bisa mah ya. Apalagi terbiasa mah ya enggak. Nah kalau udah begitu nanti orang itu sampai di makom luar biasa. Orang yang kalau ninggalin duha kagak betah. Orang yang kalau tidak tadarus 1 halaman setiap habis sholat kagak betah. Orang yang kalau dapat rezeki enggak nyisihin 2,5% kagak betah. Itulah disebut orang-orang luar biasa. Kita mah belum nyampe ke situ, kita baru orang-orang biasa. Juga belum, kita baru orang-orang terpaksa. Wahai ibu-ibu yang terpaksa, saya juga ini terpaksa. Ini ngaji sampai jam segini, saya pengennya dari tadi udahan. Jadi gak apa-apa kita terpaksa semuanya, tapi mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.